Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, teman-teman sekalian, jadi kalau misalkan mempunyai Magicom yang rusak mati total, jadi sebelum teman-teman ganti atau dibuang, dirongsok, saya sarankan coba dulu diperbaiki dan ikuti cara ini, karena kita akan bagikan dengan cara yang paling mudah. Dan mudah-mudahan kalau setelah nonton video ini teman-teman bisa langsung perbaiki Magicom itu sendiri dan siap digunakan kembali. Dan untuk perbaikan Magicom kali ini berlaku untuk semua merek Magicom dan kecuali jenis Magicom yang digital, karena itu beda komponen lagi teman-teman. Jadi kalau misalkan yang non digital bisa langsung ikuti cara ini ya. Maksudnya digital biasanya ada kan Magicom yang ada lampu LED-nya yang ada di atas tuh, itu yang digital. Kalau ini yang non digital atau yang biasa. Ingat, ini berlaku untuk merek Magicom apapun, jenis apapun, entah itu Philips, Yongma, atau Cosmos atau yang lainnya. Jadi langsung saja ikuti cara ini. Dan yang pertama yang harus diperhatikan teman-teman, lihat di jalur steker atau colokan listrik. Jadi nggak usah cari yang sana kemari, teman-teman langsung saja fokus di bagian colokan listrik ya. Ini kan sudah kita lepaskan. Jadi macam-macam jenis biasanya nggak ada konektor seperti ini teman-teman ya. Dan di bagian jalur steker ini ada dua. Yang satu itu menuju ke bagian air fuse atau komponen elektronik. Nah seperti ini biasanya itu diselimuti dengan isolator penahan anti panas. Oke, langsung saja kita buka. Jadi jalurnya seperti ini teman-teman ya. Supaya lebih jelas lagi kita pasangkan lagi. Ini kan jalur yang dari steker atau dari colokan listrik. Dan kabelnya yang satu itu menuju ke bagian saklar dan satunya menuju ke bagian air fuse dulu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung ikuti jalur yang dari stop kontak atau steker ya, atau dari colokan listrik. Nah kurang lebih seperti ini jalurnya yang menuju ke bagian air fuse ya, yang kabel warna merah. Dan untuk bentuk air fuse kurang lebih seperti ini teman-teman, yang ada aluminiumnya dan di ujungnya itu ada tanda hitam. Nah teman-teman langsung saja, untuk cara perbaikan ini cukup mudah teman-teman. Siapkan saja sebuah kabel serabut. Nah kita gunakan kabel serabut seperti ini, jadi tanpa pengecekan ya ini teman-teman ya. Tanpa pengecekan langsung saja teman-teman ambil sebuah kabel serabut dan teman-teman bisa ambil secukupnya. Nah untuk kabel serabut yang di sini kita butuhkan 5 helai saja, maksimal itu bisa gunakan 10 helai, minimal gunakan 2 helai teman-teman untuk kabel serabut yang seperti ini. Dan misalkan menggunakan kabel serabut yang lainnya nggak masalah juga, yang penting untuk kabelnya kita gunakan kabel serabut ya. Setelah itu teman-teman, kita ambil yang bagian ujung air fuse seperti ini, langsung saja ikat dengan kabel tembaga seperti ini ya, kabel serabut tembaga. Ikat secara kencang. Oke, setelah untuk pin yang satunya kita pasangkan langsung ujungnya, kita pasang di ujung pin air fuse satunya ya. Nah jadi pasangnya ujung sama ujung kita liliti dengan kabel serabut. Nah setelah terpasang seperti ini, lanjut kita pasang lagi ke bagian isolator atau penahan panas ya. Jadi cukup seperti ini untuk lilitannya, dan masukkan lagi ke bagian selontong anti panasnya. Nah jadi ini maksudnya supaya aman, tidak mengenai bodi, supaya tidak kesetrum. Setelah itu sebelum dipasang usahakan dicek lagi teman-teman.
Nah, kita cek seperti ini seharusnya lampu indikator harus menyala teman-teman. Nah, setelah kita cek di bagian penana ini menyala untuk lampu indikatornya, berarti di bagian lampu indikator penghangatnya itu bisa dikatakan rusak ya teman-teman ya. Jadi nggak masalah kalau nggak diperbaiki untuk lampu indikatornya. Yang penting Magicom sudah normal ya. Ini hanya sebagai lampu indikator saja. Nah, jadi cara perbaikan kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk cara perbaikan Magicom yang mati total cukup menggunakan, teman-teman siapkan kabel serabut saja ya. Jadi cukup mudah teman-teman. Kalau misalkan lampu indikatornya ingin diganti ya silahkan diganti teman-teman. Kalau saya di sini akan gantinya juga untuk lampu indikatornya. Karena untuk lampu indikator ya penting nggak penting seharusnya teman-teman. Kalau bagi orang awam ya amat penting mungkin ya. Tapi kalau kita yang sudah terbiasa itu nggak masalah. Kalau misalkan lampu indikator penananya sudah matang, maka lampu indikatornya akan mati ya, cuma seperti itu saja. Nah, untuk perbaikan lampu indikator saya gunakan untuk lampu LED yang 5 mili atau lampu LED 3,7 volt yang biasa dikenal dengan seperti itu, atau lampu RGB. Untuk harganya sendiri untuk lampu LED seperti itu kurang lebih di kisaran 1000 rupiah. Dan untuk cara pasangnya itu ada lambang positif dan juga negatif. Jadi lampu RGB itu juga ada jalur positif dan juga negatif. Teman-teman bisa langsung sesuaikan saja. Kalau misalkan lampu indikatornya mati, langsung saja gantikan dengan lampu RGB atau lampu LED 5 mili atau lampu LED yang biasa dikenal dengan lampu LED 3,7 volt. Nah, ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Untuk kaki yang panjang itu adalah jalur positif dan dipasangkan ke jalur katoda dari lambang PCB-nya ya. Dan kalau bisa kita lihat di bagian lampu LED 5 mili itu ada bendera kecil dan juga bendera panjang. Yang bendera kecil itu adalah jalur positif atau katoda. Oh iya, biasanya untuk Magicom yang rusak itu kendalanya seperti ini teman-teman. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, biasanya itu kelebihan arus yang tinggi. Biasanya kan ada sambaran petir atau lonjakan listrik setelah pemadaman, itu bisa mengakibatkan sedikit kemungkinan bisa merusak komponen ya, atau jalur komponen yang sudah memang mau rusak, mungkin seperti itu. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, Bang, awetkah menggunakan kabel, hanya menggunakan kabel atau tidak diganti dengan air fuse yang pada umumnya? Jadi kalau misalkan mendesak teman-teman, bisa langsung gunakan kabel saja. Itu berdasarkan pengalaman saya menggunakan kabel 5 helai yang dulu saya perbaiki punya tetangga saya, sampai sekarang itu masih berfungsi dengan baik dan tidak ada pernah kendala apapun selama ini. Dan kalau saya pribadi, saya sering menggunakan kabel saja untuk perbaiki Magicom yang rusak. Nah, oke sahabat, jika suka dengan video ini dan video ini bisa bermanfaat, bantu tekan tombol like dan subscribe-nya ya, dan dibagikan, barangkali bisa bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.